kan kemarin itu saya terpuruk dengan kondisi di perekonomian saya gitu. Nah lepas itu ya satu-satunya yang saya punya, daripada saya nanti ada masalah sama bank gitu loh. Lepas itu saya minta tolong sama Abah, gimana tanah saya itu bisa laku gitu, bisa laku secepatnya. Saya berpikir apakah jalan keluarnya saya harus minta solusi sama Abah gitu. Lepas itu saya datang kemari, saya minta tolong Abah, gimana secepatnya tanah saya itu laku gitu Bah. Lepas itu ya saya dengan lantaran Abah ya saya pulang dari sini jarak nggak ada 1 minggu Bah. Demi Allah Bah ya, saya nggak rekayasa, ini nggak saya buat-buat. Bukannya saya selalu Abah tolong saya gebaikin Abah, apa saya rekayasa cerita. Demi Allah Rasulullah saya pertanggungjawabkan dunia akhirat. Saya datang ke Pizza Hut 1 itu, saya Bismillahirrahmanirrahim, saya ngamalkan sholawat Bah. Sholawat Nurizat saya amalkan, saya datang ke rumahnya orang itu. Lepas itu padahal orang itu super orang sulit gitu loh Bang. Bu Haji, saya intinya minta tolong gitu, minta tolong saya dengan keadaan ini. Dia langsung ya udah sekarang antar saya, gonceng saya lihat tanahnya. Itu tanpa dia lihat, tanpa dia masuk, tanpa dia apa-apa Bah. Langsung gimana kalau saya tawar segini gitu. Ya udah besok aja saya pikir lagi. Saya sekarang pulang dulu. Itu tanpa lihat masuk apa-apa, enggak Bah. Langsung dia, iya, saya suka. Padahal banyak orang, berapa banyak orang saya kasih harga murah pun dia nggak mau lihat aja, nggak mau Bah. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke Bu, apa? Lanjut mau. Iya, alhamdulillah. Nggih. Monggo. Nggih, pertama-tama nggih. Assalamualaikum, Mbah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Kalian gini datang ke sini ya pertama silaturahmi sama Alhamdulillah, Abah. barakallah. Dan terima kasih selama ini Abah sudah sering membantu keluarga saya. Alhamdulillah, barakallah. Sering menolong keluarga saya. Siap. Lah kemarin itu saya sudah tidak ada lagi yang saya lihat, siapa lagi kalau bukan Abah yang saya mintai tolong gitu Bah. Lepas itu kan kemarin itu saya terpuruk dengan kondisi di perekonomian saya gitu. Nah lepas itu ya satu-satunya yang saya punya, daripada saya nanti ada masalah sama bank gitu loh. Lepas itu saya minta tolong sama Abah, gimana tanah saya itu bisa laku gitu, bisa laku secepatnya. Karena saya ya mengejar waktu gitu loh. Ya sebenarnya saya sudah kesana kesini sudah berapa bulan, saya sudah berusaha. Bukannya saya nggak berusaha, saya pun sudah berusaha Bah. Tapi kesana kesini tanah saya itu nggak laku-laku gitu loh, nggak laku-laku. Lepas itu saya berpikir apakah jalan keluarnya saya harus minta solusi sama Abah gitu. Lepas itu saya datang kemari, saya minta tolong Abah, gimana secepatnya tanah saya itu
laku gitu bah. Lepas itu ya saya dengan lantaran Abah ya saya pulang dari sini jarak nggak ada 1 minggu bah. Saya nggak kemana-mana, itu hanya cuma saya datang itu 2 orang saja bah. Saya lihat 2 orang itu yang orang kaya saja. Nah, yang satunya kan letak rumah saya itu, letak tanah saya itu bah, dalam cacatan orang gitu lah. Tanahnya itu katanya banyak gangguan lah, nggak enak ditempati lah, gini kebaik. Pokoknya semua itu takut mau beli tanah itu takut lah. Lepas itu saya datang lagi ke pertama itu orang yang pertama itu dia masih cari itu lah bah, masih cari hewan kurban, nggak ketemu. Lepas itu saya ke orang kedua ini ngomong ya nggak suka. Sebenarnya suka berinvest tapi letak tanah saya itu nggak strategis gitu loh. Katanya itu tanah saya itu gini gitu. Nah, lepas itu ya sudah saya pulang lagi, saya tunggu yang pihak ke satu ini saya tunggu kan dia telepon. Saya sekarang masih urus korban, saya nggak ada waktu. Nanti kalau ada waktu nanti saya kabari. Lepas itu saya datang yang tangan pertama itu dia demi Allah bah ya, saya nggak rekayasa ini, nggak saya buat-buat. Bukannya saya selalu Abah tolong saya gebaikin Abah, apa saya rekayasa cerita. Demi Allah Rasulullah saya pertanggungjawabkan dunia akhirat. Saya datang ke pihak satu itu, saya Bismillahirrahmanirrahim, saya ngamalkan sholawat bah, sholawat Nurijat saya amalkan. Saya datang ke rumahnya orang itu. Lepas itu padahal orang itu super orang sulit gitu loh bang. Istilah Jawa niku poke tiyang angel petong ngalen tiyang niku gampang susah ngoten. Lah saya langsung bilang sama Bu Haji, saya intinya minta tolong gitu, saya dengan keadaan ini. Dia langsung ya udah sekarang antar saya, gonceng saya lihat tanahnya. Itu tanpa dia lihat, tanpa dia masuk, tanpa dia apa-apa bah. Langsung gimana kalau saya tawar segini gitu. Pertama kali gitu bah. Pertama kali dia langsung dia tanya saya minta harga berapa gitu. Saya minta harga gitu bah. Saya nggak punya uang, dia bilang gitu. Kalau boleh segini gitu. Segini saja, nanti saya pikir saya masih carikan uangnya, dia bilang gitu. Oh iya nggak apa-apa Bu Haji, tapi saya pikir-pikir dulu karena nanti saya tanyakan sama bapaknya dulu. Ini bapaknya udah mau datang gitu. Pas itu dia pulang bah. Sebelum pulang itu dia bilang gini, udah saya berani dengan harga segini gitu ya. Ya janganlah Bu Haji, jangan segitu ya, ditambah-tambahin sedikit. Masalahnya saya terjerat hutang itu segini nominalnya segini, saya bilang gitu. Ya udah besok aja saya pikir lagi. Saya sekarang pulang dulu. Itu tanpa lihat masuk apa-apa, enggak bah. Langsung dia, iya. Saya suka. Padahal banyak orang berapa banyak orang saya kasih harga murah pun dia nggak mau lihat aja, nggak mau bah rumah itu. Udah berapa lama itu mau dijual Bu? Tanah itu saya sudah mau jual hampir 5 bulanan bah. 5 bulanan. Udah laku ya. Saya datang ke sini jarak 1 minggu bah. Nggak ada 1 minggu. 1 minggu hari ini gitu. Alhamdulillah. Jarak itu bah. Lepas itu dia bilang gini, ya udah sekarang yang penting saya oke, sekarang oke, ini deal.
tapi memang aku belum kasih uang dulu, nanti tunggu suami saya datang, dia bilang gitu. Tapi intinya ini sudah deal gitu, dia kamu jangan khawatir, kamu nggak usah kemana-kemana, tak beli sendiri, dia bilang gitu. Jadi ya saya mengucapkan rasa syukur ya, pertama ya sama Gusti Allah saya matur suwun kali panjenengan pun menolong kula kali keluarga kula, terus ndak ibarat saya terpuruk itu ndak lama-lama gitu loh, Bah. Gitu loh. Karena saya tipe orang kalau punya hutang itu takut gitu loh. Saya nggak mau. Jadi punyanya saya apa itu ya saya jual. Gitu. Saya yang terpenting pasrah sama Allah mawon. Emang Gitu. ketika kita menjual sesuatu ya jangan hanya mengandalkan dohiriah aja. Iya. Jangan hanya mengandalkan dohiriahnya saja, tapi Iya. juga gunakan batinnya. Iya. Ketika kita menjual sesuatu kan hanya menempatkan sesuatu barang di situ gitu. Iya. Tapi yang menggerakkan hati orang-orang untuk Iya, tapi membeli barang itu adalah Allah. macam gimana ya, saya mau jual tanah itu macam ada yang menutupin, macam orang itu lihat saja itu nggak mau, Mbak. Gitu loh. Padahal rumah saya itu ya tergolong rumah saya itu ya boleh lah, gitu loh. Boleh sangat bangunannya, anunya itu, tapi orang lihat itu sama sekali nggak suka, Mbak. Sama sekali nggak suka, nggak tahu kenapa gitu loh. Padahal ya harga murah gitu loh, tapi nggak tahu. Nah hati saya bilang ya minta tolong Abah lah gitu, minta tolong gimana secepatnya laku. Alhamdulillah ya di ijabah Gusti Allah kula mrilantaran panjenengan. Nah, oke, ngoten. Sebenarnya ya sama antara jenengan dan saya itu sama-sama hamba. Kita hanya berdoa mawon, Nggih. hanya berdoa, dan kalau dijabah pun ya atas izin Allah, kasih sayang Nggih. Allah. Nggih. Kalau belum dijabah ya terus berdoa. Iya, Itu saja iya. sebenarnya. Iya. Saya kemarin itu juga sudah gimana ya, sudah pasrah, ya Allah. Kenapa gitu kok nggak Takutnya kalau Tapi- dicabel bank kan gitu. tapi memang gimana Pak ya, dengan keadaan seperti ini tuh orang itu punya uang punya uang yang nggak penting itu nggak ada. Sekarang itu kan ini Iya. macam krisis gitu loh. Nggih. Itu macam krisis moneter tahun berapa itu loh. Nah, sekarang apa saja susah gitu loh, cari uang susah sangat, nggak kayak kemarin itu enggak gitu loh. Ya karena baru selesai Covid juga sih. Jadi, Selesai Covid lah. Ini kan ayahnya sudah mau berangkat juga gitu. Semalam itu hari Kamis itu bosnya itu alhamdulillah itu telepon cepat masuk gitu. Lah tapi ya itu Bah, masih ada gangguan itu terus gangguan itu terus. Kemarin itu pertama kali itu bapaknya hari apa gitu ya, belakang sini itu macam diceklek itu di sini Bah, macam kecetet itu loh Bah, tiba-tiba itu lah lepas ayah itu ganti saya hari Kamis pagi itu punggung belakang ini macam kasih kayu ceklek gitu loh Bah. Saya terpental, padahal enggak ada apa-apa itu. Terpental, betul-betul saya terpental gitu. Sampai sekarang saya nggak berani tidur di kamar, saya nggak berani. Nah kemarin itu anak saya kan datang dari Palembang. Saya coba, ada anak saya di rumah, saya berani. Dua-dua adik saya tidurkan di rumah, di kamar. Wah, sudah reaksi Bah, nggak mau tidur. Dua-dua nangis terus. Dan selama saya yang terakhir datang di sini, saya sudah tidur di luar. Di depan TV itu saya tidurnya sekarang di situ, Bah. Di dalam kamar itu nggak berani. Betul-betul itu loh Bah, kontraksi macam itu loh Bah. Itu betul-betul berani gitu loh Bah.
lampu itu besar sangat di sebelah kamar saya itu, Bah. Itu tiba-tiba ndak ada apa-apa, tiba-tiba itu mati, Bah. 2 kali itu mati, dikasih lampu itu mati, nggak mau dia nyala. Baru kemarin itu baru nyala lagi saya lepas dari padepokan itu. Jadi Stop. Jadi sekarang tanahnya sudah laku ya? iya. Alhamdulillah. Oke, mungkin barokah manfaat untuk Iya, keluarga. iya. Amin, amin. Yang penting keluarganya harmonis, Amin. Nggih, Bah. tenanan, sing Nggih. harmonis. Nggih, alhamdulillah. Tidak boleh bertengkar, Mboten. sing sayang. Nggih. Karena rezeki keluarga itu tergantung dari keluarga Nggih. itu sendiri. Nggih. Kalau suami istri ridho birito saling menerima kekurangan masing-masing, Nggih. nanti rezekinya pasti lancar. Amin, nggih, amin. Tapi kalau sering Nggih. bertengkar, nanti rezekinya sulit. Alhamdulillah niku nggih rezeki itu mengalir ngoten lho, Bah. Nggih mboten kathah tapi mengalir niku pun kula syukuri. Yang penting kula saged mampu ngoten. Insya Allah. Nggih. Mendet nih paket rukyah kesehatan. Nggih. Tahu sini. Nomor 1. Nggih. Kale lek anu mundhut rompi kula. Siap. Nggih. Mundhut rompi ke. Siap. Nggih. Mungkin ditambah rompine, Nggih. terus nanti garamnya siramkan di rumah. Garam hijaunya untuk mandi. Nggih. Terus nanti kunir sama madunya diminum, ya. Nggih. Sama anu, Bah, selalu saya itu di sini tuh macam kesetrum, Bah. Sini, di belakang sini tuh tapi kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak. Kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak. Berat macam ada setrum. Gini, Bah. Karena memang ini Heeh, di sini, Bah. bagian tulang belakang kita Di sini. itu menandakan ada gangguan Heeh. sihir, ada gangguan Di situ. santet di dalam keluarga panjenengan. Lepas itu kalau saya wirid ya, Bah, sedang wirid. Kalau saya dibilang apa itu, Bah, suwantri ngoten, ya enggak, kadang nggak ada bolong-bolong masih. Tapi setiap saya wirid ya, Bah, setiap saya wirid, apalagi saya ngamalkan sholawat itu ya, Bah ya. Kalau saya mengamal sholawat itu sama zikir itu saya betah, Bah. Lama. Nah, itu lama. Nah, lepas itu masih kontraksi, Bah. Yang ada di dalam diri saya itu berontak, enggak mau gitu loh. Saya mesti muntah, Bah. Muntah batuk itu terus, Bah. Tapi sebenarnya ada kodam dari golongan Khodamul Muqaddas Iya. yang mengikuti jenengan bagus sebenarnya. Karena Iya. sama sendiri sebenarnya diberikan penyakit ini supaya bisa membantu orang lain. Sebenarnya tinggal panjenengan bagaimana caranya untuk menghidupkan lampu yang ada di dalam diri panjenengan sendiri, Iya. supaya sampean bisa Tapi menerangi jalan orang lain. anu, Pak, pripun nggih? Kadang saya itu saya jalani alurnya hidup saya gitu loh. Saya itu sudah gimana, Pak ya? Kadang sampai saya ini manusia, Pak. Kadang saya pun mengeluh. Gara-gara saya jadi orang baik, gitu loh. Gara-gara saya jadi orang baik, saya itu dimanfaatkan sama orang. Semua orang manfaatkan saya. Itu namanya Gitu loh. cobaan. Lepas itu ya, Pak, saya itu kurang apa gitu loh. Kadang hidup saya loh, Pak, nggak saya pikir. Saya itu mikir hidupnya orang, bukan keluarga saya, Pak ya, teman gitu loh, Pak. Itu Iya, tapi teman saya itu, paham. tapi saya nggak paham gitu loh. Saya itu harus gimana lagi? Ya harus kadang tetap gitu. baik. Tapi Tapi ya, niatnya baiknya karena Allah. Walaupun kita berbuat baik, ada orang yang nggak baik sama kita, ya itu urusan dia sama Allah. Yang kita tetap, Saya yang penting gitu ya. tetap baik sama orang itu. Alah, biarlah. Yang penting jangan Kadang harus saya- tetap baik. Kadang saya pun ketawa gitu loh, Pak. Ketawa dengan diri saya itu. Apa saya bodoh ya? Saya gitu loh. Ya. Saya itu sudah diginikan orang, tapi orang itu tetap minta tolong, tetap sudah jolimi saya, sudah gak baik di belakang saya, terang-terangan ndak baik sama saya, tapi kenapa saya itu nggak bisa punya hati benci? Ya buktinya sekarang Itu loh, Pak. jual rumah mudah, Heeh. rezeki masih
masih lancar. itu Mbak. Itu barokah dari Saya sampean sama sabar. orang tua pun enggak pernah. Kalau sampean ngeladeti, sampean nanti marah ya nggak akan ada gunanya. Tapi dalam masalah rezeki itu Mbak ya, itu nggak tahu Mbak, itu mengalir. Banyak yang tolong saya gitu loh, dengan jalan dari mana jalannya itu ada jalan saya Mbak, kalau saya ada masalah. Nah itu loh Mbak. Jadi kalau masalah perekonomian itu saya tetap ada jalannya gitu loh Pak, meskipun jatuh bangun itu gitu. Iya. Yang penting harus tetap baik mawon sampean. Tetap baik. Ya, sampean lihat toh Abah ini masih ya Iya, saya difitnah, dicaci, dibully apa ya ngelandeti toh. Ini enggak masalah. Saya memang contoh Ini gimana kumaha. Abah Karena sama kalau orang gitu. kita dikasih sesuatu nih, terus kita nggak nerima, itu pasti akan kembali kepada yang memberikan. Biarkan kata-kata yang buruk itu kembali ke mereka sendiri, nggak usah ditanggapi. Iya, kadang saya pikir pun saya banyak kali datang di Padepokan, tapi Abah tetap welcome sama saya, ndak ada pamrih sama sekali, ndak jadi gimana, kadang saya malu dengan diri saya sendiri Bah. Gitu loh, Abah orangnya sangat baik, keluarga Abah, santri-santri memperlakukan saya seperti ibu sendiri gitu, semua anak-anak saya di sini. Abah Yang penting kalau teman-teman jenengan itu yang penting ya lakukan kebaikannya karena Allah, gitu aja sudah. Nanti hidup sampean akan lebih tenang gitu. Terus tetap lakukan kebaikan. Dan lakukan kebaikannya karena Allah gitu. Biarkan, namanya orang berbuat baik ya pasti akan ada cobaannya gitu. Setiap orang yang berbuat baik pasti akan ada cobaannya. Tapi terus lakukan kebaikan itu. Nah, kebaikan itu untuk diri kita sendiri, pasti akan berbuat baik juga untuk diri kita sendiri. Karena orang-orang yang membenci itu dia akan berusaha semaksimal mungkin supaya orang yang dia benci itu dibenci oleh semua orang. Kadang saya tuh salah apa gitu loh, apa salah saya apa, kalau nggak suka sama saya ngomong, saya itu salahnya yang mana gitu. Jadi saya tahu Mbak, salah saya itu apa gitu loh. Jadi orang berbuat jahat itu nggak harus disalahin ya, nggak harus. Kadang orang nggak tahu apa-apa, jalan di jalan dirampok, itu apa ya salah? Kan orang itu nggak salah apa-apa, dia cuma di jalan bawa motor tiba-tiba dirampok. Apakah dia menyalahkan aku salah apa karena kamu? Kan nggak bisa kayak gitu. Iya. Ya karena memang di dalam dirinya ada kebencian, ada kejahatan di dalam dirinya sendiri. Kita nggak berbuat apa-apa, orang marah sama kita, benci sama kita, kan berarti masalahnya di dirinya sendiri. Kayak gitu semuanya. Ya contoh saya saya ada tiba-tiba orang marah sama saya, nuduh saya nipu dan lain sebagainya loh. Padahal orang itu nggak pernah saya tipu, orang itu nggak pernah saya rugikan, tapi teriak-teriak kalau saya nipu loh. Kayak gitu kan lucu, ya kan? Tetapi ya nggak apa-apa, memang hatinya penuh dengan kebencian. Ya anggap aja itu sebuah pupuk untuk supaya kita lebih subur lagi. Ngoten mawon pun. Ngoten mawon. Kadang nek kula pikir saestu ngeten niku sakit piyambak Mbak kula. Kan jadi pikir kula sakit kula nggih. Ya Allah, kula ngoten. Tapi nggih kula enggahne klodhokne kula pasrah mawon. Kula pasrahaken saestu, Mbak. Kalau ada orang yang membicarakan kita, membicarakan jenengan, berarti orang itu ada di belakangin jenengan. Berarti jenengan lebih maju, lebih ada di depannya. Makanya sampean diomongin. Dia toh? Gak mungkin orang ngomongin kita kalau ada di depan kita. Pasti dia di belakang kita. Dia lebih rendah dari kita. Yang penting jenengan itu fokus mawon ke peran sampean, dilakukan dengan sebaik-baiknya. Jangan terus seandainya iri, Bah. Katanya kan gini, iri sama hidup saya. Yang diirin itu apa gitu loh, Bah. Saya itu ya enggak pernah jalan-jalan, enggak pernah foya-foya, enggak pernah apa yang enggak bener-bener ya enggak pernah. Hari-hari ya di rumah ngerawat anak, ya pergi sama-sama suami ya kerja. Terus salah saya itu loh, yang mana gitu loh. Saya ya makan ya cari sendiri, hutang ya saya bayar. Macam gini, saya susah, saya banyak hutang, saya pun usaha sendiri. Bukannya tetangga, bukannya kawan, bukannya saudara gitu loh. Kalau saya ada, saya pasti tolong. Kalau saya nggak ada, yang saya tolongkan itu apa gitu loh, Mbak. Manusia itu seperti itu. Ya sabar. Ya sabar. Jawaban ini ku gini, Bah.
saya cuma apa? Lihat Mbak Sudiryo ngomong 3 kata ben. Dirasani ben, dilokne ben. Lek ben niku ati kula niku semeleh, Pak. Ya wis ben. Wis ben. Ora dibolong ben. Ben. Nggih, Pak. Diomong ben. Nggih. Saestu. Kula selalu mengikuti. Diomong ra kelok. Nggih. Nggih, ben niku jawabane Mbak Sudiryo niku nggih leres saestu. Ben. Yes, pasrah mawon sama Allah. Nggih. Pasrah nih sama Allah. Dengan lebih mendekat mawon kepada Allah. Alhamdulillah. Muga-muga sedaya ini selamat ya. Nggih, amin, amin. Selamat dunia, selamat akhirat. Amin, amin. Nggih. Mungkin jenengan kula paringi media niki nggih. Nggih, Pak. Iki paket ruqyah kesehatan niki. Nggih. Nanti iki mungkin didamel nyiramne rumah, air Nggih. wudhu ditampung, Nggih. terus disiramkan ini daun bidara sama garam, disiramkan di rumah. Jadi nanti buat mandi, Nggih. terus kunir sama madunya masukkan ke degan, terus diminum ya, Nggih. diminum. Ya, menika apa? Ini campurkan sama degan. Oh, 3 ini apa? Ini setengah sendok, 1 sendok. Oh, oke. Muka-muka selamat sedaya nih. Amin, nggih. Selamat dunia, selamat Ah, akhirat. nggih, amin. Alhamdulillah. Dengan itu ada khodam loh yang mengikuti panjenengan itu. Nggih. Dari khodam dari leluhur juga ada, dari Tapi nyuwun sewu nggih, Pak. hmm, 15 hari sampai hari ini ya, Pak ya. hmm, Tapi setelah saya tidur di luar, Pak, saya bermimpi, Pak. Demi Allah ya, Pak, saya nggak ngarang cerita. hmm. Demi Allah Rasulullah nih. Kalau mimpi panjenengan rawuh datang dalam. Panjenengan pakai sorban putih seperti ini, tapi putih ndak ada coraknya sama sekali. Oke. Putih. Sebelum kejadian itu ada ular apa, Mbak? Ular kobra. Ada ular kobra masuk, Pak. Ini nyata, bukan mimpi yang ini. Oke. Ada ular kobra itu masuk dalam rumah, Pak, mau ngejar pembantu saya. Oke. Tiba-tiba itu, Pak. Siap. Lepas itu anak saya masuk rumah sakit itu. Lepas anak saya masuk rumah sakit, dalam mimpi saya habis pulang dari rumah sakit, saya kesini cari Abah. Saya pulang jarak 2 hari kalau nggak 3 hari, datang di mimpi saya, Abah datang di rumah. Abah enggak ngomong apa-apa, enggak, senyum. Wajahnya berseri, senyum, pakai sorban, tapi apa? Betul-betul Abah. Saya salim sama Abah. Abah berdiri di depan TV itu. Di situ. Di tempat saya tidur sama anak saya itu. Ya walaupun terakhir saya belum ke sana, tapi insya Allah secara batin sudah ke sana. Nggih. Entah itu dengan doa Nggih. maupun dengan wasilah yang lainnya, insya Allah. Tapi jenengan raos nih nggih, nanti kalau Nggih. khodamnya mau keluar gitu enggak apa-apa. Nggih, Coba tapi sih. saat ini sampun wonten Monggo. di belakang saya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Niki dilosakan nggih ya, Pak? Nggih, enggak apa-apa. Jangan takut ya. Nggih. Dilepaskan mawon enggak apa-apa. Nggih. Diikuti mawon. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu an la wa ilaha asyhadu anna illallah. Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad Allahumma sholli ala wa ala sayyidina ali Muhammad. sayyidina Wa Muhammad. ala ali sayyidina Bismillahirrahmanirrahim. Sirullah, Sirullah. Datullah, Datullah. Sifatullah, Sifatullah. Wujudullah, Wujudullah. Afalullah, Afalullah. La ilaha illallah, La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, ilaha Muhammadur illallah. Rasulullah, Muhammadur La ilaha illallah, La ilaha Muhammadur illallah. Rasulullah. Muhammadur Rasulullah. Assalamualaikum salam. Salam. Assalamualaikum salam. Assalamualaikum. La
wala quwwata illa billahil Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum salam. Assalamualaikum salam. Assalamualaikum salam. Assalamualaikum salam. Assalamualaikum salam. Assalamualaikum salam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tahu kalau panjenengan itu mengikuti mbaknya ini. Saya tahu kalau panjenengan itu berniat untuk melindungi beliau ini. Ya, karena hatinya bersih. Di dalam Islam, tolong menolong di dalam kebaikan itu sangatlah baik. Sangatlah baik. Apalagi kita sesama hamba Allah harus tolong menolong. Tetapi yang perlu untuk jenengan pahami, saya berharap panjenengan tidak bertempat tinggal di dalam tubuh beliau, tapi di dalam kasab yang ketiga. Untuk Saya selalu di belakang dia. Karena banyak orang yang mau menzolimi dia. Saya bisa ikut orang yang artinya bersih saja. Kalau artinya nggak bersih, saya tak biasa. Yang namanya orang hidup pasti antara yang suka maupun yang tidak suka itu pasti ada. Dan orang yang tidak suka ke beliau itu bisa menjadi hikmah untuk beliau sendiri supaya hatinya lebih bisa sabar, dan itu bisa menaikkan derajat untuk beliau. Jadi jenengan saya minta jangan marah, jangan sampai membuat mbaknya ini marah ketika beliau didolimi oleh orang lain, karena nanti akan ada hikmah-hikmahnya yang beliau dapatkan. Jadi untuk panjenengan saya harapkan memahami juga tentang ketauhidan, tentang kaidah-kaidah yang ada di dalam ilmu hikmah. Kemarin saya sempat bertapa lagi. Saya meninggalkan dia. Tapi ternyata saya kecolongan. Ada yang masuk. Jujur, bukannya saya tidak mengemban amanah apa, tapi saya bertapa. Sebenarnya saya sudah sangat lama tahu kalau panjenengan itu menjaga beliau. Iya. Tapi tidak apa-apa panjenengan untuk melanjutkan pertapaan panjenengan, karena biarkan apa yang terjadi di dalam diri beliau itu menjadi hikmah di dalam hidup beliau. Ada anak kecil yang mau masuk. Monggo. Dia kangen sama ibunya ini. Meskipun bukan ibu kandung, tapi dia sudah menyatu dengan raga ini. Dia selalu menolong. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. La haula wala quwwata illa billah. Allah. Ini bayi bajang ini. Bayi bajang di belakang rumah. Sini coba. Ini bayi bajang di belakang rumah. Iya. Sejarahnya itu gimana? Sejarahnya tuh awalnya ini tuh sebelum di sini tuh di pengobatan lain. Terus ada yang nebang pohon bambu di rumah Mimi tuh. Pohon bambunya itu ditebang sama Mimi yang nyuruh, soalnya udah lebat gitu loh, Kak. Habis itu ini anak kecil ini marah. Saya dibuang. Iya, jadi Saya dibuang sama ibu saya, dibunuh.
Iya, ibunya itu tetangga saya gitu, Bah. Sekarang udah meninggal. Katanya saya anak haram. Iya, dulu ibunya itu kerja gitu, terus akhirnya dapet adiknya ini, terus dibuang di apa ya, Bah? Kayak kalau bahasa Jawanya itu joglangan gitu loh, Bah. Itu Bukan juglangan. Sumur. iya kayak sumur gitu loh, Bah. Sumurnya besar gitu. Terus habis itu katanya tuh ya udah berwujud bayi gitu. Terus nggak diurus katanya, terus baru tahu tuh setelah Mimi tuh nyuruh orang buat nebang itu. Terus akhirnya ditanyakan di pengobatan itu katanya, oh ini ada anak kecil gitu, soalnya Nggak punya nama. ya terus dikasih namanya Dek Kliwon. Dek Kliwon Rahmawati. Terus Iya. Kasih susu. iya mintanya susu stroberi, nggak mau coklat. Kalau dibeliin baju Sama yang ibu ini saya dijaga, dirawat, dibelikan baju. Nggih. Dibelikan baju. Nggih. Saya dibelikan baju, dikasihkan anak yatim. Tapi di sana saya yang pakai. Iya, bajunya dikasih ke anak yatim, tapi jenengan yang pakai. Iya. Karena ngasihnya juga dikirimkan untuk panjenengan. Iya. Intinya gitu. Jadi kalau kita ngasih sedekah ke orang, terus kita khususkan untuk orang yang sudah meninggal, Itu saya yang pakai. itu nanti insya Allah juga akan sampai kepada orang tersebut kayak gitu. Iya, tapi ibu kalau beli baju jelek jelek. katanya. Hah? Iya nggak suka. Jelek, saya nggak suka. Saya suka yang diberikan abah Yang ada itu, bandonya yang ada katanya. bandonya. Saya juga kalau pakai baju ada bandu-bandunya, ada gambar-gambarnya. Dikasih kerudung sama Mbak Siva itu masih yang kasih abah dulu. Abah pernah datang Iya. di rumah, kasih saya jilbab, kasih saya bandeng, baju bagus. Sekarang kangen. Iya, kangen sama ibu Kangen karena sama saya Mimi. sudah lama. Sama ibu ini baik, sayang sama anak-anak. Sekarang udah tenang ya. Sampon, saya ngaji. Nggak boleh Pak. ngaji nggih, nggak boleh nakal ya. Saya ngaji di Padepokan lama. Alhamdulillah Tapi pintar. saya nggak jarang pulang. Saya ngaji Ya, di katanya sini. kalau apa nggak ada Teman-teman itu saya belum pulang, gitu. banyak. Kalau ada apa nggak berani pulang. Takut. Takut abah nanti marah. Iya. Pernah itu bah, awal hamil itu saya Eh. hidupnya tuh bando aja. Bandu Iya. ae. Saya pengen pakai bando aja yang warna merah. Tapi sekarang udah enggak. Sekarang pindah mriki ngaji di sini aja ya. Nanti Iya. biar ikut ngaji sama Pak Lurah Khalil. Ngaji. Iya, Pak Lurah. Kalian cewek. Cewek, cari cewek. Carinya kalau dia janda umur 60-an Iya. tahun. Nanti ngaji alim muta'alim ya sama Iya. Pak Lurah Khalil. Nggak macam Pak Lurah satunya yang dulu itu. Oh, itu dah innalillahi. Iya, nggak ada. Saya cari nggak ada dia di situ. Udah beda alam. Iya. Ada Pak Lurah ini. Oh, jadi ini cari cewek ya? Iya. Pak Lurah pengen cewek ketahuan. Iya, cari cewek Pak Lurahnya. Kasihan sendiri. Iya, saya kendang tak Nggak goleknya ada judul. temannya. Kayaknya kambing saya itu udah waktunya dinikahin deh ya. Nggak punya teman cewek. Pak Lurahnya ini. Tapi Oke. saya nggak kenal. Nanti kenalan, saya kenalin ya. Ngaji di sini nggih. Iya, saya Ngaji. di sana ngajinya. Sekarang pindah ke sini ngajinya. Ya. Dan di sana lagi ngajinya di sini. Ngaji bareng santri nggih. Ya wis, di sini aja. Sudah enggak usah di sana. Di sini mawon nggih. Terima kasih ya, Bang. Nggih, awas belakangnya. Allahumma sholli Sudah ala menjaga sayyidina. ibu saya. Insyaallah. Doa doa barakallah. Iya, saya suka sama Barakallah. ibu. Injih. Sekarang sampai di sini nggih. Iya. Ngaji nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Saya takut. sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bah, Hah? itu yang Oh, marahin saya, Bah. ya nanti tak kasih tahu wis biar enggak marahin lagi. Jangan mondar-mandir. Itu, Bah. Ya itu tak suruh jaga. Iya, dia jaga di rumah dia, Bah. Jaga di rumah ibu. Ini, Bu.
Kalau malam, Bah. Gitu, Bah. Pas itu saya jalan sana, jalan sini, Bah. Nggak boleh, Bah, sama dia itu jahat, Bah. Nggak macam apa, sabar. Galak tapi gak jahat, enggak. Tapi ini, Bah. Iya. Abah kan bagus sih. Baik. Nggak jahat, Abah sabar. Insya Allah. Nggak menakutkan. Satunya itu. Ya nanti Itu, tak kasih Bi. tahu. Aku nggak boleh main-main. Kalau malam aku main-main di rumahnya nggak boleh, Bah. Pergi gitu, Bah. Sampai di sini aja ya. Di sini ngaji, di sini mawon. Ini tak kasih baju lagi. Mau tak kasih jilbab lagi. Matur suwun. Oke. Bismillah. Titip ibu ya, Bah. Siap. Barakallah. Allahumma Sama sholli. balonnya. Siap. Strawberry. Strawberry. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allah, zikir Allah. Khusus untuk menangani bayi bajang atau bayi keguguran ini butuh yang namanya metode ruqyah 3 pilar. Karena banyak sekali kadang rumah-rumah yang terkena gangguan dikarenakan tempat ini. Salah satunya karena terkadang ya auzubillahi min dzalik, ada seorang yang kadang hamil terus kegugurannya itu pas lagi ada di kosret atau di kamar mandi pipis, ini nggak ngajak ngeden, itu ada yang keguguran terus bayinya kebuang ke septic tank, itu ada. Nah ketika ada gangguan yang seperti ini memang harus ada penanganan khusus dengan cara menggunakan Yasin Fadilah seperti itu. Yasin Fadilah ada dengan menggunakan cara khusus Yasin Fadilah. Jadi gangguan penyakit non medis itu ada 3. Yang pertama ain, yang kedua itu ketempelan, dan yang ketiga itu sihir. Jadi nggak semua gangguan itu karena sihir. Sedangkan dari ketempelan sendiri itu diakibatkan oleh 4 hal. Yang pertama karena tempat, yang kedua karena nasab, yang ketiga karena tidak taat, dan yang keempat karena maksiat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa la haula wa la quwwata illa billah. Allah akbar, barakallah. Allahumma shalli ala alhamdulillah, barakallah. Alhamdulillah, sehat nggih? Bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.